Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 28 Agustus 2026, Rusia kembali melancarkan serangan udara berskala besar terhadap Ukraina pada malam 26 Agustus hingga dini hari 27 Agustus 2026, menandai berlanjutnya intensitas tinggi perang udara yang kini semakin berfokus pada infrastruktur energi, industri, pelabuhan, dan jaringan logistik. Serangan berlangsung selama berjam-jam dan menjangkau sejumlah wilayah penting Ukraina, termasuk Kyiv, Odessa, Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, hingga Sumy. Di ibu kota Kyiv, wartawan Reuters melaporkan mendengar langsung suara ledakan ketika sistem pertahanan udara Ukraina berusaha menghadapi gelombang serangan Rusia. Bahkan ketika aktivitas warga mulai kembali pada pagi hari, suara pertahanan udara masih terdengar saat drone-drone Rusia terus mendekati kawasan ibu kota. Menurut Angkatan Udara Ukraina, operasi Rusia sebenarnya telah dimulai sekitar pukul 18.00 pada 26 Agustus dan berlanjut sepanjang malam hingga keesokan harinya. Dalam serangan tersebut, Rusia mengerahkan sedikitnya 258 pesawat nirawak dari berbagai jenis. Di antaranya terdapat drone serang Shahed, Gerbera, S-8000 Banderol, serta drone umpan Parodia. Sekitar sepertiga dari drone Shahed yang digunakan disebut merupakan varian bertenaga jet yang membuat ancaman menjadi semakin rumit bagi sistem pertahanan udara Ukraina. Selain ratusan drone, Rusia juga meluncurkan 2 rudal anti kapal Onyx dari wilayah Crimea yang diduduki, serta sejumlah rudal balistik Iskander M dan KN-23 dari wilayah Bryansk dan Kursk di Rusia. Pertahanan udara Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh atau menetralisasi 222 drone, 1 rudal Onyx, 7 rudal balistik, dan 3 rudal Banderol. Meski sebagian besar ancaman berhasil dicegat, serangan tetap menembus pertahanan di sejumlah lokasi. Pihak militer Ukraina mencatat serangan mengenai sedikitnya 15 lokasi, sementara puing-puing senjata yang berhasil dicegat jatuh di 11 lokasi lainnya. Di Kyiv, puing-puing dilaporkan jatuh di 2 distrik. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan, sebuah fasilitas pendidikan terdampak, sementara gelombang kejut juga memecahkan kaca jendela fasilitas medis. Wilayah Kyiv yang lebih luas juga mengalami kerusakan. Kebakaran dilaporkan terjadi di sejumlah fasilitas pergudangan, sementara rumah-rumah warga ikut terdampak. Situasi tidak kalah serius terjadi di Odessa, kota pelabuhan strategis di pesisir Laut Hitam. Serangan berlangsung hampir sepanjang malam dan menyasar kawasan yang memiliki peran penting bagi aktivitas ekonomi serta ekspor Ukraina. Serangan Rusia kali ini memang tidak hanya diarahkan terhadap sasaran militer, pelabuhan, fasilitas industri, gudang, jaringan energi, dan pusat distribusi komersial juga menjadi sasaran. Di wilayah Poltava, pasukan Rusia menyerang perusahaan industri di distrik Kremenchuk, serta sebuah fasilitas energi di distrik Myrhorod. Serangan terhadap fasilitas energi tersebut mengakibatkan pemadaman darurat. Akibatnya, konsumen di 7 permukiman untuk sementara kehilangan pasokan listrik. Petugas kemudian dikerahkan untuk menangani kerusakan dan memulihkan jaringan. Korban juga dilaporkan dari sejumlah wilayah lain. Di Sumy, seorang perempuan berusia 66 tahun dilaporkan tewas setelah sebuah bangunan tempat tinggal terkena serangan, sementara beberapa orang lainnya membutuhkan pertolongan medis. Korban luka juga dilaporkan di Zaporizhia dan Kryvyi Rih. Serangan besar pada 27 Agustus menunjukkan bahwa perang udara antara Rusia dan Ukraina masih jauh dari mereda. Namun tekanan tidak hanya berlangsung satu arah. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina juga semakin agresif membawa perang menuju wilayah Rusia melalui serangan drone jarak jauh. Sasaran utamanya mencakup kilang minyak, depot bahan bakar, fasilitas penyimpanan, serta infrastruktur lain yang berkaitan dengan sektor energi Rusia. Strategi tersebut memiliki arti penting karena minyak dan produk turunannya bukan hanya menjadi sumber pemasukan bagi Moskow, tetapi juga merupakan komponen penting untuk menopang operasi militer. Serangan berulang Ukraina terhadap fasilitas pengolahan minyak telah mengganggu kapasitas sejumlah kilang Rusia dan meningkatkan tekanan terhadap pasar bahan bakar domestik. Dampaknya bahkan mulai terasa hingga ke perdagangan internasional. Rusia telah memberlakukan pembatasan ekspor diesel hingga setidaknya akhir Agustus 2026. Setelah serangan Ukraina terhadap sejumlah kilang mengganggu pasokan dalam negeri, sumber industri juga menyebut kemungkinan pembatasan tersebut diperpanjang memasuki September. Situasi itu membuat sejumlah pembeli utama Rusia mulai mencari sumber alternatif. Turki misalnya meningkatkan pembelian diesel dari India dan Amerika Serikat.
Data perusahaan analisis komoditas Kepler menunjukkan impor diesel Turki dari Rusia turun menjadi sekitar 80.000 barel per hari pada Agustus, dibandingkan lebih dari 200.000 barel per hari pada beberapa bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut memperlihatkan dimensi lain dari perang Rusia-Ukraina. Pertempuran tidak lagi hanya berlangsung di garis depan. Perang kini juga menyentuh kilang minyak, jaringan listrik, pelabuhan, pusat distribusi, jalur perdagangan, dan kemampuan masing-masing negara mempertahankan perekonomiannya. Bagi Rusia, semakin panjang perang berlangsung, semakin besar pula sumber daya yang harus dialokasikan. Moskow tidak hanya harus mempertahankan operasi militernya di Ukraina, tetapi juga melindungi wilayahnya sendiri dari serangan drone, memperbaiki fasilitas energi yang rusak, menjaga kestabilan pasokan bahan bakar, dan mempertahankan kapasitas industri pertahanannya. Pada saat yang sama, Rusia masih harus mempertahankan kepentingan geopolitiknya di kawasan lain, termasuk Asia Tengah, wilayah yang selama puluhan tahun dipandang Moskow sebagai bagian penting dari lingkungan strategisnya. Sementara bagi Ukraina, serangan Rusia pada 27 Agustus 2026 kembali menunjukkan betapa besarnya tantangan mempertahankan kota, infrastruktur energi, pelabuhan, serta jalur logistik dari kombinasi serangan drone dan rudal. Dengan kedua pihak semakin gencar menyerang infrastruktur jauh di belakang garis depan, perang memasuki fase di mana kemampuan bertahan secara ekonomi dan logistik menjadi sama pentingnya dengan kemampuan merebut wilayah. Karena itu, pertanyaan yang semakin menentukan bukan hanya siapa yang mampu memenangkan pertempuran berikutnya, tetapi siapa yang mampu mempertahankan sumber daya, energi, pertahanan udara, dan daya tahan ekonomi lebih lama dalam perang yang terus menguras kedua belah pihak. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.